Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah hari ini bersama Sri Winarti SPD MAPS. Assalamualaikum Bu Wina. Waalaikumsalam. Bu Wina fresh sekali hari ini. Sehat Mas Dadang? Fresh dong. Sehat dong. Jumat, ini Jumat berkah. Iya, Jumat berkah. Saya sudah berbagi berkah jadi semangat. Senyum juga sodako. Senyum sodako. Bu Wina izin ya, videonya mau aku bikin jadi begini. Ada apa Bu Wina? Ada apa? Apa ya? Sebut. MBG? MBG, aduh susah ya Allah. Lagi ngetren itu. Oh, lagi ngetren. Coba Bu Wina pengen suasana panas, dingin atau gimana, kebakaran misal. Coba Bu Wina cetrek terus nanti bakal bakaran. Tuh kan kebakaran. Oh. Astagfirullahaladzim. Nggak nyambung. Durasi kita berbeda. Oh, durasi berbeda. Nanti kita coba kayak begitu ya. Nanti kita coba Bu Wina izin ya. Kita buat begitu. Oke. Bu Wina kalau mau nanti ada ekspresi-ekspresi tampakkan aja. Nanti aku buat sesuatu juga. Siap ya. Izin ya Bu Wina. Habis Lebaran ini insya Allah sama Bu Wina tayangan kita akan lebih berani lagi atas izin Bu Wina tentunya, karena nanti bakal jadi narasumber pertama yang dibikin lebih berani ekspresifnya. It's okay Bu Win. Oke. Iya, Bu Wina ini asli mana Bu Win? Kok aku melihat Bu Wina tuh kayak orang dari, kayaknya bukan orang Jawa gitu kayaknya tuh. Masa sih? Iya. Karena galak. Katanya gitu. Enggak sih, saya asli. Tapi enggak sih, aku impression pertama enggak deh. Enggak ngelihat galak. Iya kan? Ada temen kantor yang impression pertamaku, kayaknya nih jutek nih. Dan emang bener ternyata awal-awalnya jutek tuh. Gitu kan ya. Tapi setelah kerja bareng lama, ya enggak gitu. Tapi kalau sama Bu Wina, mungkin karena Bu Wina biasa sama genre kali ya. Mbak Rizka masih takut tuh. Apa Anda? Astagfirullahaladzim. Saya mengerti kenapa pakai masker. Itu menutupi rasa takut. Bu Win, Bu Wina ini jadi ketua tim penggerakan tenaga lini lapangan. Penggerakan tenaga lini lapangan. Ngapain tuh Bu berarti? Kita punya pasukan yang lumayan banyak banget. Kalau kemarin Mas Dadang kita sudah pernah ngobrol genre gitu ya. Sekarang kita di lapangan kita punya teman-teman penyuluh, kita punya TPK, PPKPD, sub PPKPD luar biasa. Jadi mereka yang bergerak di lapangan dan kita berkoordinasi dengan teman-teman itu. Pastinya untuk program-program kita ya. Gitu. Cukup bisa buat ngalahin yang lagi rame di Timur Tengah nggak Bu pasukannya? Lumayan, Jawa Tengah aja kita punya 1.308 nih. Wah, cocok. Nah, 82.000-nya di teman-teman TPK. Siap, kita kirim. Aduh, memang ini tahun 2026 luar biasa ya. Aduh, kayak please deh, kemarin udah ada COVID, sekarang ya, itu ujian sih Mas. Iya, memang ujiannya biar kita bertumbuh gitu kan ya, tapi ya enggak. Katanya tuh anak-anak milenial teruji banget gitu kan ya. Apa tuh kemarin COVID, terus kerusuhan 98, terus COVID, terus sekarang ada di ini. Nah, itu generasinya saya itu. Oh, iya sih. Saya ngalamin semua ya. Mungkin Mas Dadang belum ya? Aku 98. Udah lahir belum? Sudah dong. Saya baru lahir. Baru lahir. Iya, belum ngalamin itu. Itu luar biasa juga tuh. Iya, jadi orang Indonesia emang udah cukup tough banget lah ya. Bu Win. Insyaallah ya. Aku pengen ngobrol tentang MBG 3B karena katanya nih MBG 3B ini menjadi sebuah prioritas juga nih di Kementerian Kependudukan. Iya. Cuman yang jadi pertanyaanku adalah kenapa sih Bu kita perlu terlibat untuk itu? Yang pasti untuk program MBG itu adalah program prioritasnya Pak Presiden yang pertama, kemudian juga menjadi salah satu program prioritas dari Pak Menteri kita sekarang. Untuk kenapa kita harus terlibat untuk mensukseskan program itu pastinya. Nah, selain itu mungkin Mas Dadang perlu ketahui bahwa kita punya yang tadi saya sampaikan di depan bahwa kita punya tenaga lapangan yang luar biasa, ada teman-teman penyuluh, ada teman-teman kader, yang dimana MBG itu perlu data yang valid. Nah, kita punya tuh di situ.
by name by address-nya kita punya. Ibu kita fokus hanya kepada 3B aja ya Mas, Buswi, Bumil dan juga Balita Non PAUD gitu. Nah itu data itu bisa kita sajikan, bisa kita sampaikan ke teman-teman yang ada di BGN, mungkin ke SPPG, dapur-dapur yang ada di setiap wilayah, melalui validasi data, melalui verifikasi data yang dilakukan oleh teman-teman lapangan. Gitu. Itu yang tidak semua kementerian punya gitu, tapi kita punya di situ. Jadi kita bisa mengklaim kalau kita punya data yang sampai ke by name by address. By name by address kita ada. Dan itu up to date. Up to date. Seberapa pede kalau kita klaim itu adalah up to date? Karena tadi sampai incas ke keluarga, dekat-dekat sama orang-orang tersebutnya atau? Iya, jangkauan perlu kita ketahui juga bahwa jangkauan untuk MBG itu hanya 30 menit ya. 30 menit untuk distribusinya ataupun 5 sampai 6 kilo. Jaraknya gitu. Jadi teman-teman kader yang sudah terbiasa istilahnya jelajah gitu ya, dengan jarak yang seperti itu bukan masalah, mereka aja hafal gitu. Di kampung itu teman-teman kader hafal siapa yang lagi hamil, siapa yang baru menikah, itu masih menyusui apa enggak. Kan ada kader posyandu juga di sana. Artinya kita bisa klaim itu valid dan bisa banget dipakai ya Bu? Bisa banget dipakai, kevalidan mendekati lah ya, mendekati final persentase gitu. Meskipun tetap celah data itu kan ada, tapi kita pede ketika memang kita memberikan data itu. Iya, kan biasanya suka ada saling klaim tuh, dataku paling valid, data sini paling apa dan semacam. Terus nanti titik tengahnya untuk memix match-nya ini yang kadang jadi PR dan semacamnya. Tapi kita percaya diri lah, insya Allah. Percaya diri. Materi yang kita punya itu memang sampai dan memang kemarin barusan ada pertemuan Rakornas untuk program MBG di Gradika, ya itu kan kita sudah sepakat bahwa untuk data ini memang dari BKKBN dan juga dari Kemenkes, data kita hampir sama, kader kita juga hampir sama. Kalau di sana ada kader posyandu, kita ada kader TPK, dan itu bisa dikolaborasikan untuk bisa menjadi data yang mendekati sempurna. Oke. Kita punya data, kita punya sumber daya manusia yang sampai ke paling dalam kayak begitu ya. Pak Menteri melihat itu dan akhirnya menjadi sebuah program prioritas kita juga, dan itu juga jelas visi misinya Presiden gitu kan ya. Apa yang kita lakuin habis itu? Data udah ada nih, terus apa yang kita lakuinnya apa? Tugas pokok kita yang utama adalah pada sisi distribusi dan juga sisi edukasinya gitu Mas Dadang. Jadi di sisi distribusi, selain pada penyediaan data yang tadi sudah kita bahas, teman-teman kader dan juga teman-teman penyuluh itu memastikan bahwa MBG itu sampai ke sasaran. Kita membantu distribusi dari SPPG yang dialokasikan ke pos-pos yang memang sudah ditunjuk, kemudian dari pos-pos yang sudah ditunjuk nanti akan diambil oleh teman-teman kader dan dipastikan itu diterima oleh sasaran 3P tadi, dan dipastikan itu dikonsumsi dengan tidak lupa memberikan edukasi gitu. Edukasi apa sih yang kita kasihkan gitu ya? Edukasi yang kita kasihkan tentu saja tentang sebenarnya apa sih yang kita butuhkan dari program pemerintah memberikan MBG itu. Tentunya kandungan gizi yang di dalam makanan tersebut gitu. Jadi untuk Bumil, Buswi dan Balita Non PAUD itu membutuhkan nutrisi-nutrisi yang memang sudah disediakan, yang ada di dalam kemasan MBG tersebut gitu. Berarti tugas pertamanya adalah yang bukan tugas pertama ya, jadi ini pertama pokok. Kita tugas pokok, dan kita mengklaim juga bahwa kita bukan FOMO ikut-ikutan lagi rame MBG dan semacamnya, tapi memang kita punya data yang valid, by name by address-nya sampai ke lokasi, dan kita juga berperan mendistribusikan sampai ke sasaran itu. Ada berapa orang Bu dalam satu yang mengirim tuh? Kan kader itu kan ada, kader tuh satu orang atau berapa? Kader TPK itu terdiri dari 3 unsur. Satu itu dari kader KB yang memang kita punya ada di lapangan banyak banget. Kemudian ada dari PKK dan dari Nakes, itu dari kader TPK. Tapi sebagian besar yang mendistribusi memang dari kader KB dan PKK, dibantu dengan PKK, karena Nakes kan kita tahu sendiri tugasnya luar biasa ya. Tapi Nakes pastinya tetap mendampingi teman-teman ini, memastikan bahwa itu aman gitu sampai ke sasaran, kemudian koordinasi selalu dilakukan gitu. Mendistribusikan itu challenge-nya bukan hal yang akan disebut gampang, akan disebut susah juga, semuanya relatif. Betul. Tapi mendistribusikan itu
gimana Bu? Gini, teman-teman kader ketika mendistribusikan itu dalam tanda kutipnya harus ada ilmunya, Mas. Tetap ada ilmunya. Jadi dengan satu SPPG kita sekarang itu punya sekitar, per data kemarin itu sekitar 3.700-an sekian SPPG yang sudah beroperasi gitu. Nah di Jawa Tengah. Tetapi memang yang mendistribusi untuk 3B itu baru sekitar 35% lah ya. 35% dari total SPPG yang ada. Kenapa? Karena berbagai faktor gitu. Nah, ketika satu SPPG itu diberi sasaran sebanyak 2.500 dengan 2.500 bisa dari dinas pendidikan murid-murid sekolah itu, ataupun ditambahkan dengan 500 maksimal dari 3B, ataupun maksimal 2.500 dengan 2.000 dari pendidikan, 500 dari 3B, tergantung dari wilayah zonanya itu apakah SPPG-nya berdampingan, deketan ataupun enggak gitu ya. Nah, dengan asumsikan memasaknya 2.500. 2.500 porsi itu luar biasa loh. Betul. Dan itu dilakukan sekarang dilakukan mendekati pagi. Jadi tahu kan crowdednya seperti apa, packing, timbang gizinya dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika masakan sudah dikemas masuk ke dalam ompreng kita sebutnya ya, ompreng kemudian akan didistribusikan ke sasaran, maka dia akan ngepost nih dari satu tempat sesuai dengan kesepakatan. Nah, di situ kader berkewajiban untuk ngecek apakah ini memang masih layak konsumsi, dengan apakah boleh membuka sampel satu perlu diberikan oleh SPPG ke kader hanya untuk sekedar melihat, mengecek bahwa makanan itu masih layak konsumsi, karena kan terkadang ya beberapa kasus ya, meskipun mungkin tidak banyak gitu, di Jawa Tengah pun tidak terlalu banyak juga yang kita temui, memastikan bahwa ketika memang makanan itu sudah tidak layak konsumsi, ya kader berkewajiban untuk mengembalikan lagi ke SPPG gitu. Berarti ada cek final ya dari kader juga, justru malah lebih quality controlnya lebih bagus nih malah. Betul, dengan adanya kader KB yang melihat kualitasnya masih bagus apa enggak. 3B ini kan balit busui, bumil, busui, balita non PAUD, karena PAUD udah masuk ke dalam dinas pendidikan. Oke, pertanyaan basic, kenapa trio ini menjadi prioritas penerima, Bu? Kita masih, mungkin teman-teman juga tahu, Mas sedang tahu bahwa kita masih berkutat dengan penanganan stunting. Nah, 3 sasaran ini penting karena angka kita masih lumayan cukup tinggi ya. Jadi untuk kita antisipasi dengan 3 sasaran ini, kita berharap stunting bisa ditekan gitu. Dengan penyediaan gizi-gizi yang tadi disampaikan. Itu ada pendampingan ahli gizinya loh dari SPPG-nya. Artinya semuanya dipertimbangkan ya, nggak cuma satu pack gitu dikasihkan begitu saja ya. Iya. Challenge-nya untuk memberikan yang kelompok 3B ini selain kan sering banyak tuh Bu yang seliweran, porsi untuk kelompok ini itu tidak bisa disamakan katanya dengan itu. Memang begitu ya? Iya. Jadi jadi kita menyebutnya itu porsi besar dan porsi kecil. Porsi besar itu diberikan untuk bumil busui, porsi kecil diberikan untuk balita non PAUD. Itu pun dengan harga pastinya berbeda gitu. Nah, kandungan isi ataupun gizi di dalam ompreng dengan porsi besar dan porsi kecil itu juga sudah dilakukan cek oleh ahli gizi. Kalau untuk ibu hamil dan menyusui mungkin ini sudah dalam tanda kutip mungkin cukup untuk, karena kan kita tidak bisa mengandalkan MBG aja ya Mas. Jadi ini satu porsi cukup untuk makan satu porsi, untuk porsi besar dan porsi kecil. Oke, siap. Berarti aku cukup amazed tadi ya, kalau ketika si produk MBG itu datang kemudian dilihat oleh kader KB ini masih layak apa enggak. Berarti ini kelompok 3B ini secara tidak langsung nih udah terquality control oleh para ini. Menurutku itu hal yang bagus. Jadi sebelum nyampe ke penerima sudah di quality control dulu sama kader kita melakukan distribusi sampai ke penerima, sampai ke si akseptornya, sasarannya banget kayak begitu. Nah, kita juga berperan dengan edukasi, tadi Bu Wina bilang. Edukasinya tuh apa Bu? Kita apa yang diedukasikan? Gini, tugas pokok teman-teman lapangan itu 2. Satu pada area distribusi, satu pada area edukasi. Pada area distribusi tadi sudah kita bahas. Pada area edukasi itu teman-teman kader yang pastinya akan bersinggungan langsung dengan sasaran itu akan menyampaikan ke sasaran bahwa
isi dari makananku makanan yang ada di dalam ompreng itu ini loh. Kalau kita makan itu sederhananya ya. Kalau kita makan itu ada karbo. Apakah di Mas Dadang udah pernah lihat belum omprengnya? Sudah. Di situ kan tidak selalu nasi ya, tidak selalu nasi. Yang penting karbo. Karbo bisa didapat dari ketela, bisa didapat dari kentang. Nah, karbo, protein tidak lupa. Di situ juga ada buah. Protein kan dari untuk lauknya, kemudian ada buah, sayur seratnya. Betul. Itu. Jadi terkadang juga SPPG itu memberikan double protein gitu dari hewani dan juga nabati. Nah, pengetahuan gizi sederhana inilah yang sudah kita kasih ke teman-teman kader sebagai modal mereka untuk menyampaikan ke sasaran gitu. Paling tidak pendampingan awal dari sasaran dari 3B ini sudah dilakukan oleh teman-teman kader. Tidak hanya mereka kader aja sih, kan ada penyuluh yang mendampingi, ada dari tenaga kesehatannya, kemudian pastinya pendampingan dari kita dan juga dari OPDKB. Dan kader itu bukan karbitan ya Bu ya, karena mereka sudah lama. Ya. Artinya dalam proses mengedukasi pun mereka nggak yang baru tahu tentang stunting gitu. Mereka sudah lama dong Bu menggarap tentang stunting. Kader KB kita itu militan banget. Ada yang 30 tahun, ada yang 35 tahun sudah berkecimpung di kita di program Bank Kencana. Dulu kan KB kita ya. Mas Dadang belum seumurnya Mas Dadang mungkin ya. Aku produk KB ini, aku berdua sama Aden, kedua saudara produk KB. Iya, itu. Jadi ada yang seumuran Mas Dadang mungkin sudah mengabdikan dirinya gitu memang di program kita. Jadi mereka bukan yang mak bedunduk tiba-tiba mereka terlibat di situ gitu, enggak. Oke. Kadernya pun bukan FOMO, kementeriannya juga kita nggak FOMO ikut-ikutan, semuanya memang terkonsep, punya pengalaman, ketika penyampaian pun semuanya terukur, kayak begitu ya. Iya. Bu Win, kadang kita tuh melihat kayak orang-orang memang semua lagi matanya ke situ semua ya, ke MBG 3B semua. Kan kemarin ada juga tuh yang mencantumkan nilai gizi dan nilai harga gitu kan ya di produknya kayak begitu. Iya, sekarang gitu. Di Jateng mungkin ada cerita masuk Bu tentang pelaksanaannya di MBG 3B ini khususnya? Kalau terkait dengan tempelan harga, kemudian kandungan gizi, itu sebenarnya kalau kandungan gizi sudah disampaikan oleh ahli gizi ke teman-teman kader gitu ya, itu yang akan disampaikan secara langsung. Karena kalau untuk ngelis daftar gizinya apa gitu kan, di setiap ompreng itu kan mungkin effort ya. Nah, yang saya tahu adalah harga dari makanan yang ditaruh di empreng masing-masing itu tertera karena untuk harganya juga berbeda antara porsi besar dan porsi kecil. Porsi besar itu harga makan bahannya itu sekitar 10.000, untuk porsi kecil itu 8.000 dari angka 15.000 yang ada. Iya. Oke lah, intinya BGN sudah mengatur berapa harga begitunya ya. Kita memang area kita di distribusi dan edukasi. Jadi urusan apakah dari 10.000 jadi 8.000, 15.000 jadi berapa, itu sudah ada pengaturannya tersendiri kayak begitulah ya. Bu Win, kita dari awal udah langsung teng gitu, ya. Langsung tancap kayak gitu ya. Aduh, tapi ada cerita menarik ini Mas. Apa Bu Win? Di musim hujan. Kenapa? Terbayang nggak ketika kader ngambil ompreng-ompreng itu dari pos, kemudian mereka harus mendistribusi ke rumah-rumah itu, mereka pakai apa? Mereka ada yang jalan kaki, pakai payung, dan ngekip supaya omprengnya itu tidak basah. Gitu, yang benar-benar bagaimana caranya supaya makanan-makanan itu safe sampai ke sasaran, karena itu ada batas waktunya kan. Terbayang nggak hujan badai 2 jam pasca makanan itu ada di pos, mereka harus mendistribusi. Effortnya luar biasa loh, di tengah hujan badai pun tetap mendistribusi MBG. Mereka dibayar mahal? Dapat insentif dari BGN dari angka 15.000. Jadi per omprengnya, saya kasih tahu sekalian, untuk per omprengnya itu teman-teman kader dapat insentif Rp1.000 itu per kader. Kalau satu area atau satu kader itu pegang 100 ompreng dalam sehari, maka nanti entah di 3 orang ataupun berapa orang yang akan mendistribusi, 100 orang dikalikan 1.000 dan itu kalikan berapa hari mendapatkan MBG-nya. Jadi ya maksud saya lah bisa disebut itu. Kita tidak hanya, sebenarnya kalau teman-teman kader itu priority bukan ke sana. Betul. Tapi karena memang jiwa mereka sudah ada di sini, bagaimana membantu program pemerintah untuk penanganan stunting salah satunya.
Dan tadi ya sudah ada yang 30 tahun mendedikasikan. Iya. Kalau orientasinya hanya untuk hal tersebut kayaknya rontok 30 Iya. tahun experience itu. Jadi sekali lagi penekanan bukan pada insentifnya, tetapi memang dedikasi mereka yang luar biasa. Memang militansi orang Indonesia itu, jiwa gotong royong ini memang sudah terpatri dari Betul, ini Mas luar Dadang. biasa. Ya mudah-mudahan ini masih bisa terus gitu ya ke generasi-generasi selanjutnya kayak Insya gitu. Allah, iya. Bu Wina ini kan sebelumnya di genre nih. Iya. Bu Wina juga merhatiin dong tipikal generasi yang sekarang gitu kan Gen Z. ya Gen Z-nya atau yang Gen terbaru tuh Alpha. apa yang alpanya gitu ya. Gimana Bu Wina, anaknya katanya masih alpha juga atau Iya, masuk ke Gen Alpha kali ya. Ya, terkait dengan apa nih? Pola mereka menerima, pola mereka memproses banyak Informasi. hal. Mungkin efek mungkin kan aku tuh mikirnya gini, isu stunting dinaikkan berarti kan terjadi sesuatu, kemudian stunting digaungkan, kemudian diambil tindakan kan begitu kan ya. Kita misal generasi ini, ternyata stuntingnya gede nih generasi ini, Iya. terus diperbaiki kan ya gitu. Nah, mungkin generasi yang sekarang, generasi apa sih sekarang namanya? Kan Gen Z Z. nih. Setelah Z apa? Gen Z, Nah, Alpha. mungkin generasi Alpha ini adalah produk dari Stunting. bukan produk dari perbaikan stunting gitu Iya. kan. Yang terjadi nih ternyata di Di era generasi itu ya. gitu kan ya, ini generasi micin banget gitu kan. Terus kita perbaiki gitu dengan real food terus. Nah, terus lahirlah generasi Alpha yang adalah hasil dari perbaikan tersebut. Mungkin Bu Wina melihat itu. Kalau kita ngelihat dari progres prevalensi stunting yang mungkin trennya menurun ya, sekarang sudah agak turun gitu. Saya berpikir bahwa utamanya teman-teman remaja menuju mereka kan sasaran tembak dari ini kan teman-teman remaja yang akan menikah ya, akan menikah, punya anak dan seterusnya gitu. Nah, di area edukasi kita sudah mungkin kemarin-kemarin sudah sering melakukan edukasi ke teman-teman dan mungkin itu menjadi salah satu modal juga untuk membantu mereka ketika mereka sudah memasuki ke area di mana nanti mereka akan melakukan persiapan pernikahan, punya anak dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan saya nih sebagai orang tua yang anaknya generasi Alpha tadi dibilang ya, generasi Alpha gitu ya, anak sekarang itu tidak bisa didoktrin, kamu harus gini, nggak bisa. Jadi kalau saya strateginya, saya punya 2 anak ya yang memang sudah memasuki remaja awal gitu. Nah, yang saya lakukan itu pasti namanya mak-mak ya, cerewet itu pasti. Bisa dilihat di video ini. Mamanya yang mana bisa dilihat. Ya, emak-emak gitu ya. Tapi bagaimana caranya kita bisa dekat dengan anak-anak itu ketika ada di meja makan pun anak saya itu sampai sekarang berpikir, "Mama, makanan ini puasa nggih? Mama, makanan apa yang bisa membuat aku bisa tahan lapar sampai malam?" Akhirnya aku kasih yang kamu butuhkan bukan karbo, yang kamu butuhkan adalah protein tinggi gitu. Jadi ketika kamu mau tahan lapar, ya kamu harus banyak makan protein. Betul. Gitu, dan lemak-lemak yang dari nabati seperti alpukat dan lain sebagainya. Nah, itu jadi setiap kali makan, "Mama, ini kandungannya apa?" Itu yang selalu sekarang itu sudah kayak itu menu harian gitu. Mereka nanya, "Aku nggak mau terlalu banyak karbo." Bukan aku nggak mau nasi gitu, enggak. Tapi aku nggak mau terlalu banyak karbo. Aku mau ini aja, aku mau ini aja gitu. Ada Itu luar biasa. perubahan cara pikir dan ya mungkin memang perubahan generasi ya. Generasi boomer dulu lebih banyak terdikte kali ya. Iya, dikte berarti bahasanya ya. Iya, terdikte. Kita nggak bisa dikte anak sekarang, Mas. Iya, anak sekarang. Kok anak sekarang? Mas Dadang aja pasti nggak mau. Ya nggak mau didikte. Mas Dadang kamu gini, nggak mau. Enggak, saya tuh berpahamnya gini. Kalau orang sampai didikte, berarti ini orang emang nggak pinter ya. Maksudnya kasih clue aja. Kerjain ini. Dah gitu loh. Tapi kalau didikte A, B, C, D. Aduh gitu. Tapi kan itu perasaan pribadi aja, bukan general lah ya, Iya. bukan general. Kita areanya sekarang ada di area kontrol aja sih Mas. Kontrol bagaimana caranya supaya anak-anak ini berjalan di relnya, rel semestinya gitu. Ketika mereka akan out ya kita kasih tahu itu nggak benar, ayo lurus lagi gitu. Iya, siap. Kreativitas yang ada di dalam area ini kan kita serahkan ke mereka. Mau menuju ke sana itu mau zigzag, mau lurus dan sebagainya silahkan. Asal kamu masih berada di area itu. Gitu. Betul. Aku suka itu. Bu Wina, dari obrolan kita, tahu nggak, sulit buat aku ngebikin cetrek sulit. Iya kan? Emang gimana caranya coba? Aku tuh padahal niatnya sama Bu Wina kayaknya bisa deh nanti kepalanya dibikin gede dan semacam, tapi kayak
Masa pas lagi ngomongin MBG terus kepalanya dibikin gede kan nggak lucu ya. Terus pas ngomongin gitu. Paling mentoknya dibikin gelap, Iya. terang gitu. Wah, gitu paling kayak begitu. Tapi ya is oke lah, bisa dicoba Bu Win. Oke. Bu Win ini kan sudah lebaran. Bu Wina Maaf lahir batin Mas Dadang. lahir batin juga Bu Win. Enggak. Cetar. Coba Bu Wina. Cetar dong. Cetar. Apa? I love you. Bisa, sarangnya boleh. Sarangnya. Boleh. Ini nih lebaran Bu Win. Bu Wina melihat apa nih? Lebaran kemarin tahun lalu vibe-nya begini, terus tahun ini vibe-nya sangat berwarna banget gitu kan ya. Bu Wina mungkin ada sebuah refleksi yang Bu Wina rasa orang-orang juga harus mengerti ini gitu. Mungkin agak sedikit calm down kalau saya bilang karena berbagai persoalan yang ada gitu ya. Nggak nyampe hati ketika kita beryuforia terlalu berlebihan ketika ada teman-teman yang di luar sana yang memang tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja gitu. Nah itu juga yang sering saya tekankan ke anak-anak sih, bahwa emang esensi Lebaran itu apa? Gitu. Oke. Kamu mau ngapain di Lebaran? Gitu. Karena Lebaran itu kan hari kemenangan di mana kita melatih diri selama 1 tahun gitu ya. Yang didapatkan itu apa? Gitu. Itu aja. Jadi ya kita bahagia, ya pasti gitu kan. Tapi berlebihan mungkin tidak. Iya, siap. Mantap. Ya. Bahagia oke, berlebihan mungkin tidak. Think again kayak begitu. Ting. Ting, boleh. Di awal aku bisa nih, bung gitu ya. Di tengah, aduh sulit deh. Di akhir bisa kayak begini. Aku mau pamer juga. Aku pakai baju Mupen Bu Win. Ini sudah. Nggak dikasih ya Mas saya? Kayaknya enggak deh, saya Enggak, ini kayaknya aku waktu zaman BKKBN sering Mupen tuh kan mobilin penerangan ya. Jadi suka kayak konvoy kayak gitu, melakukan promosi edukasi dulu tentang stunting. Kalau sekarang ya tentang KB juga termasuk kayak begitu. Bisa aja ya nanti tiba-tiba MBG didistribusikan pakai mobil Mupen, ya gak sih? Bisa jadi. Keren gak sih Bu Win? Iya gak? Harapan kita ya. Harapan kita. Berdoa sama-sama. Iya. Nanti siapa tahu tiba-tiba ting, ada mobil gitu. Iya, tiba-tiba Pak Wih Haji, ayo kita pakai Mupen ngirim distribusi MBG 3B, gokil. Wah, bener. Tapi memang untuk yang Mupen itu strategis ya. Iya. Kan dia selain sebagai alat transportasi kan dia juga sebagai area untuk edukasi, promosi dan lain sebagainya gitu. Tapi untuk MBG ya mungkin Pak Menteri akan berpikir lagi gitu. Bisa, kan double kabin tuh belakangnya. Oh iya, modifikasi berarti kan ya. Ya oke lah, intinya Kemenhub bangga BKKBN punya data yang sangat sampai ke lokasi banget by address-nya, kadernya juga militan, dan mereka bukan money oriented, jelas mereka sudah mendedikasikan berpuluhan tahun dan mereka jelas bukan karbitan. Bu Win, closing statement dari Bu Wina tentang apakah itu tentang MBG 3B atau tentang generasi kita yang akan harus optimis dan semacamnya. Boleh Bu Win. Oke, baik. Terkait dengan MBG karena ini adalah program prioritas Pak Presiden dan juga Pak Menteri, saya sih berharap kita bisa mensukseskan secara bersama-sama, tidak hanya dari kita yang berkecimpung di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga gitu, tapi teman-teman kader yang selain TPK tadi, kita punya ada kader yang lain, dan kita bisa saya berharap sih kita bisa berkolaborasi bersama bagaimana caranya supaya MBG ini sukses. Yang kedua, untuk teman-teman yang mungkin Gen Z, Mas Dadang dan teman-teman, dan juga untuk Gen Alpha gitu ya, tetap optimis di tengah situasi yang sampai saat ini seperti ini. Bekali diri, karena walau bagaimanapun masa depan tetap ada di tangan teman-teman sendiri gitu. Kami tidak bisa menjamin bahwa kami bisa membantu teman-teman, kami hanya fasilitator. Kami mendampingi baik Gen Z ataupun Gen Alpha saat ini untuk berkembang sesuai dengan alurnya. Siap. Tapi percayalah, semua ada di tangan teman-teman semua, dan jangan lupa berdoa. Ting.
Aduh, Tingnya nggak lupa. harus ting, jangan lupa. Oke. Saya selalu lupa ting. Siap, terima kasih Bu Wina. Oke. Sangat luar biasa aku bisa kedatangan Bu Wina di studio ini. Terima kasih banyak. Obrolan hari ini juga unexpected. Aku pikir bakal banyak ting ting ting, tapi ternyata Bu Wina langsung kasih data yang itu kan, mantap. Terima kasih. Teman-teman, misal teman-teman punya request bahasan atau apa atau tema atau ada sosok gitu ya yang pengen kita ajak ngobrol dan gali inspiringnya, boleh banget DM Instagram aja. Sampaikan di situ nih ada TPK yang dia survive banget, inspirasi banget, nanti kita coba ajak ngobrol. Atau misal ada pertanyaan yang bisa dijawab secara general, nanti kita rekap, nanti kita tanyakan di sesi selanjutnya. Oke. Oke, dan akhirnya terima kasih Bu Wina. Thank you. Sampai Oke, ketemu. sampai ketemu. Sarangnya ya. Sarang. Ini ada lope-lope-lopenya nanti nih. Wah. Terima kasih, sampai ketemu di momen selanjutnya. Dadah.